Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faliza Putri. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan NIM 0801242147. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia, yang dimana ini merupakan rangkaian peristiwa dan evolusi yang membawa bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional dan resmi di Indonesia. Nah, sejarah perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan resmi di Indonesia merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan berbagai peristiwa dan evolusi bahasa. Kemudian bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang telah lama menjadi lingus French di Nusantara, terutama untuk perdagangan dan komunikasi antar suku dan diplomasi. Kemudian tahapan penting dalam sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Nah, pertama itu ada bahasa Melayu kuno. Mulai berkembang sejak abad ke-7, terutama digunakan di wilayah Sriwijaya, sebuah kerajaan maritim di Sumatera. Bahasa Melayu kuno ini pada masa Sriwijaya digunakan sebagai bahasa administrasi, kemudian bahasa perdagangan, dan hubungan diplomatik. Hal ini disebabkan oleh posisi strategis Sriwijaya sebagai pusat perdagangan yang menghubungkan berbagai bangsa, termasuk perdagangan dari India, Tiongkok, dan juga Jazirah di Arab. Penggunaan bahasa Melayu kuno tersebar luas karena kesederhanaan tata bahasanya yang relatif mudah dipahami, dan para pedagang dan masyarakat lintas suku bangsa yang menggunakan bahasa ini untuk komunikasi sehari-hari. Kemudian selanjutnya ada bahasa Melayu klasik. Nah, bahasa Melayu klasik ini muncul pada abad ke-13 hingga ke-17. Bahasa Melayu klasik mulai berkembang. Bahasa ini digunakan dalam berbagai naskah dan karya sastra, termasuk kitab-kitab hukum dan keagamaan. Nah, terutama seiring dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara yang semakin kuat pengaruhnya perdagangan maritim. Bahasa ini berperan penting dalam penyebaran agama Islam, administrasi kerajaan, serta berbagai karya sastra dan hukum yang muncul selama periode tersebut. Kemudian ada era kolonial Belanda. Nah, pada masa penjajahan Belanda ini, bahasa Melayu tetap digunakan sebagai bahasa pergaulan di berbagai wilayah, meskipun Belanda menggunakan bahasa mereka sebagai bahasa resmi. Kemudian bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa administrasi di beberapa wilayah dan mulai disederhanakan untuk digunakan oleh kaum terpelajar. Kemudian ada Kongres Pemuda II di 1928. Tonggak penting dalam sejarah perkembangan bahasa Indonesia adalah Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928. Para pemuda dari berbagai suku bangsa Indonesia sepakat mengakui bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa persatuan. Kemudian ada Proklamasi Kemerdekaan 1945. Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia secara resmi dinyatakan sebagai bahasa nasional dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian modernisasi dan globalisasi. Seiring perkembangannya zaman, pengaruh teknologi dan media sosial juga mendorong perkembangan bahasa Indonesia, baik dalam hal kosakata maupun penggunaannya. Nah, kesimpulannya adalah bahasa Indonesia adalah bahasa-bahasa Indonesia berkembang dari bahasa Melayu yang telah lama menjadi lingua franca di Nusantara melalui berbagai tahapan, termasuk pengaruh Sriwijaya, kolonialisme, Sumpah Pemuda 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 1945. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional, dan seiring modernisasi, bahasa ini terus berkembang dan menyerap unsur dari berbagai bahasa, sambil tetap menjadi simbol persatuan bangsa yang beradab. Sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.